Selamat malam teman-teman. Ini adalah segmen baru yang namanya adalah Chair talk. Chair Talk. Iya, chair talk. Apa artinya itu, Sayang? Adalah di mana chair itu kan kursi ya maknanya ya. Kursi dan talk itu adalah berbicara. Jadi mungkin kita bakalan banyak video random talk. Mungkin random discuss ya. Jadi kayak kita diskusi sesuatu hal yang random aja, ya mungkin kita ngobrol di atas kursi, ya kan? Iya. Untuk random chair talk pertama kita ada di mana nih, Yang? Ya, lokasi kita ngobrol kali ini ada di Kayu Tangan. Iya, ada di Kayu Tangan. Di Malang ya. Kayu Tangan Malang. Ini biasanya tempat paling rame buat nongkrongnya anak-anak nom ya, anak-anak muda. Iya, anak-anak muda, betul anak-anak sekali. Muda. Mungkin bisa dilihat ya di background kita Nggak ada apa-apa sih. Nggak ada. Tapi Di background nggak ada apa-apa, tapi kalau berjalan kelihatan nggak sih ya? kelihatan. Iya, sekilas kelihatan kan lampu-lampu. Yang paling kelihatan tuh tong sampah di situ. Sama ini nggak sih? Sama tiang listrik. Yang listrik. Ya, Nah, tapi pokoknya aslinya ini bagus banget. ya aslinya lampu-lampu. bagus banget. Kalau main ke Malang ya, harusnya backgroundnya situ nggak sih kan? Tapi udah. Kalau main ke Malang, wah berisik. Kalau main ke Malang sebaiknya mampir ke Kayu Tangan. Karena di sini banyak banget yang namanya band-band musisi jalanan. Iya, bukan band ya, musisi jalanan, live music. Kita bisa request gitu. dengan bayar uang sejumlah 1,5 juta ya. Terus di sini juga banyak kayak warung-warung gitu ya, kayak Warung gitu, tempat ngopi. Ada kafe yang mewah-mewah juga ada warkopan yang angkringan juga ada angkringan ya. juga. Yang lesehan. Iya. Yang lesehan juga. Jadi lesehan itu kita bisa lesehan di parkiran motor gitu. Iya. Jadi bisa di razia polisi juga bisa. Ini konsep Kayu Tangan ini hampir mirip kayak itu nggak sih? Apa? Kayak Jogja ya, Malioboro ya. Iya. Malio beli. Kan enggak. Jokesnya meleset ya. Boro kan artinya minjam. Jadi Malioboro berarti artinya minjem. Kalau Ya, cuci tapi udah. Mirip Skip. mirip banget nih sama konsepnya Jogja sebenarnya ya. Iya. Vibes-nya seperti di Eropa Selatan ya. Eropa Selatan. Benar sekali. Mantap. Cuman di sini kekurangannya apa sih? Kursinya kurang enak. Iya, kursinya kurang dari sandarannya itu kayak. Iya. Sangat tidak kursiable lah gitu. Yang kursiable itu ada di Jalan Bandung. Mungkin Bandung. next kita akan review juga di situ ya. Iya. Misalnya. Betul. Oke, topik malam ini apa sih, sayang? Kalau aku sih pengennya apa nih adalah topik malam ini? Oke, topik pertama pada malam hari ini adalah mungkin kita bisa ngomongin tentang ini ya, suka dukanya S2 ya. ya suka duka S2 ya. Iya, mulai dari pendaftaran atau apa gitu ya. Pendaftaran. Nah, mulai dari aku dulu ya. Nah, pendaftaran aku dulu, aku tidak punya channel awalnya, kemudian orang tuaku memberikan saran, sebaiknya kamu hubungin anaknya teman bapak, namanya itu Hikmah, yang dulu pernah kita ketemu di masjid sekali. Oh iya. Masih ingat ya? Iya. Dan juga Via namanya. Nah, dua orang perempuan itulah yang awalnya memberikan arahanku untuk daftar ke UIN Malang. Kayak betul. Terus. Jadi cari chat dulu dia via WhatsApp, kemudian aku cari linknya di Google, akhirnya ketemu. Akhirnya disitulah aku melakukan pendaftaran. Fun fact-nya adalah CP yang ada di brosur itu tuh ternyata adalah salah satu Karprodi ya kan? Dan aku kasih nama TU 1 dan TU 2. Ternyata itu Pak Mapur dan juga Bu Walifah. Ternyata beliau itu adalah kajur dari psikologi jurusanku gitu, tapi aku nulisnya TU padahal enggak. Salahnya sendiri siapa nulis nomor dia yang ada di pamflet kan, jadi aku ngira TU atau siapa gitu. Admin lah ya istilahnya. Admin lah, ya. gitu, Admin betul. Ternyata bukan, ternyata beliau ini orang yang sangat penting di fakultas psikologi. Terus gimana lagi tuh itunya? Terus
Lanjut nih udah daftar nih ya. Udah daftar, habis itu ujian. Ujian. Ada yang namanya tryout ya, bukan tryout. Tryout sih? Ada Ini. yang namanya testing ya, Ini nggak sih gladi? gladi bersih. Iya. Nah, Iya gladi nggak sih itu? Iya. Ketika gladi bersih itu ujiannya easy peasy parah sih. Bahasa Inggris Nggak, bentar. mudah. Kita ujiannya ada berapa nih? Ada 1 ya? Hah? Ujiannya ada sekali, yaitu Iya. bahasa Ada apa aja tuh ujiannya ya? bahasa Inggris, bahasa Arab, dan umum. Umum ya, TKD. Ya. Terus Tes kemampuan ketika dasar. tesnya, ketika tes enggak, pertama kali, Skolastik. TPA skolastik. aku lupa namanya. Iya. Aku lupa namanya apa. Terus pokoknya itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan umum lah intinya gitu. Iya. Kayak semua random pertanyaan lah gitu. Aku tes bahasa Arab easy peasy banget lah. Bahasa Inggris easy peasy juga. Nah, yang kesulitan aku di umumnya karena aku susah matematika, susah fisika, dan susah semuanya kecuali bahasa Indonesia doang. Itu yang aku bisa. Terus Akhirnya ketika di hari H ujian, semua pertanyaan yang pernah ditanyakan Nggak itu keluar. nggak keluar semua. itu kayak udah biasa ya. Kayak Iya. itu udah hal yang lumrah nggak sih antara praktek apa sih? Iya. Antara ini sama kenyataannya ya. Kenyataannya beda. Iya. Jadi aku ngisi ujian itu mikir keras padahal nggak tahu jawabannya apa. Jadi seolah-olah aja gitu. Betul. Jadi ujianku sama adikku. Nah, adikku juga kebetulan kuliah di UIN Malang. Dia Iya, S1 dia S1 PBA. baru masuk S1 juga PBA. ya. Iya, Tesnya barengan ya. Iya. Daftarnya Jadi barengan. aku sama adikku di Malang baru setahun gitu. Jadi ujiannya bersamaan, barengan gitu. Aku di kamar satu lagi, adikku di kamar yang lain. Iya. Bersamaan gitu. Kira-kira begitu kisah pendaftaran. Kalau saya enggak. Kalau aku sebenarnya sih sempet daftar di UM dulu ya, daftar di UM. Jadi baru-baru lulus itu sekitar tahun 2021 ya. Sekitar tahun 2021 baru banget sidang tuh. Baru banget sidang tuh udah langsung daftar S2 di UM ya. Universitas Negeri Merdeka. Malang. Soalnya Universitas Negeri Malang ya. Itu aku daftar PAUD, linier sama kayak jurusanku S1. Nah, itu kita ngajuin proposal dulu. Persyaratannya harus ada proposal penelitian dulu buat tesis ya. Udah buat proposal, udah daftar tuh 500.000. Tapi ada 2 persyaratan yang nggak aku iniin. Ada 2 persyaratan, maaf ya di sini kayak agak berisik, mungkin nanti agak sedikit bocor ya, dikit ya bocornya. Ya, kita lanjut aja. Ada 2 persyaratan nih yang aku nggak penuhin. Yang pertama yaitu ijazah S1, karena bener-bener baru sidang kan, baru sidang itu udah disuruh daftar aja sama mama. Jadi kayak ya udahlah, ada SK Yudisium, udah aku masuk ke SK Yudisium. Terus di PD Dikti namaku statusnya masih belum lulus, masih mahasiswa UIN Malang. Jadi statusnya belum lulus tapi nomor ijazahnya udah keluar gitu. Jadi walaupun ijazahnya belum keluar tapi nomornya udah ada di PD Dikti. Aku yakinnya aku nggak lolos di UM itu ya karena 2 hal persyaratan tadi yang nggak aku penuhin dari PD Dikti sama di ijazah. Terus udah tuh nggak lulus kan. Gap year setahun ngajar dulu. Terus habis itu ada pembukaan cari-cari lagi info S2 sampai daftar LPDP, tes TOEFL segala macam di era Covid itu. Dan fun fact ini aku kena Covid. Aku alumni Covid nih. Aku kena Covid. Iya, Penyintas Covid. Iya, jadi aku kena Covid itu di saat aku lagi les TOEFL. Bayangin aku isolasi, untuk aja lesnya online ya, Jadi aku ikut kelas malam. Fun fact, ketika Covid, aku tuh sama sekali orang yang nggak terdampak apa-apa. Maksudnya Oh iya? Iya. Syukur dong. Alhamdulillahnya itu. Alhamdulillah, ya. Yang keduanya aku tidak merasakan adrenalin Covid. Karena aku suka di kamar aja, nggak Iya, kemana-mana. Jadi aku kayak apa yang orang takutkan, aku nggak takutkan karena ya. Karena emang basicnya udah di kamar aja Aku kan. di kamar aja. Iya, nggak Jadi kemana-mana. orang-orang ekstrovert ini merasa terkurung gitu. Iya bener, Karena asli ngerasa terkurung banget. Karena kan memang Iya. biasanya kan di luar. Biasa di luar kok ini tiba-tiba disuruh di rumah, di lockdown gitu kan. Itu aku juga sempat sih ngalamin masa-masa itu ya. Sampai bayar kos selama 1 bulan untuk isolasi mandiri, untuk isoman. Jadi di situ lah les TOEFL segala macam, kan nggak ada kegiatan sama sekali, cuma makan tidur belajar gitu aja. Kok nggak
nggak lolos, TOEFL-ku masih kurang, mau belajar lagi ada beberapa pertimbangan, terus mau coba daftar yang pakai LOA. Itu juga udah banyak pertimbangan, mulai dari biaya, penginapan, nanti kalau udah dapet LOA-nya, gimana kan untuk pengambilan dan selanjutnya. Karena untuk tes awal juga tuh masih tetap harus bayar sendiri, karena kan kita harus mendapatkan LOA, jadi kita mandiri dulu gitu loh istilahnya. Mandiri ya. Iya, mandiri dulu, kalau udah masuk baru daftar LPDP lewat jalur LOA ya gitu. Tapi kan untuk itu kan masih apa ya, masih memerlukan biaya kan untuk menekan biaya itu. Jadi ditunda dulu nih. Coba cari-cari info di kampus lain. Aku juga udah sempat mau ke ke Semarang, ke UNESA. UNESA ya, Universitas Negeri Semarang. Itu di UNESA itu UKT-nya tuh tiap nambah semester makin turun. Ah iya. Iya. Kok enak? Jadi dari semester 1 tuh 6 juta sekian, semester 2 5 juta sekian, semester 2 4 juta sekian, semester Di Semarang? Iya. Semester 3 dan 4 dan seterusnya itu 3 juta sekian. Itu berlaku di kampus Q1 loh. Oh iya kan? Awal-awal 3 juta, turun 2 juta, turun 1,5, turun 1,2. Kok enak? Kalau di UIN Malang kan enggak ya, dia kayak ya wes udah kalau misalnya dapetnya segitu ya udah dia stabil. Nah, aku mempertimbangkan di situ kenapa aku mau milih UNESA, tapi pertimbangan lainnya aku harus ngekos, harus meninggalkan pekerjaanku yang sekarang ini. Jadi dengan ya banyak pertimbangan tadi, baliklah lagi cari kampus di Malang. Adalah dapat apa ya, kayak info lah UIN Malang ini buka pendaftaran lagi, tapi nggak ada yang linier, nggak ada yang PAUD. Tapi semisal kalau berhasil ke Semarang, berarti tidak punya teman dan tidak punya keluarga. Iya, nggak ada teman, nggak ada keluarga. Bener-bener single fighter ya, nggak tahu tempat itu. Pernah ke sana kan, anaknya tante kan di Undip. Undip mana? Mbak Ratna itu, ya Semarang, di Ponorogo, Undip. Di Semarang pernah. Aku tahu Semarang, cuma kan nggak pernah tinggal di sana kan. Memang kata di-spill lah sama tante, biaya hidupnya itu mahal gitu loh. Mahal mana? Mahal mana? Mahal Semarang. Nah, kok bisa? Nggak tahu, tante kan hidupin anaknya di Oh, Semarang. gini. Jawa Tengah itu ibu kotanya adalah Semarang. Nah, sama iya. halnya Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Ya, jadi lebih mahal di Semarang biaya hidupnya. Nah, dengan pertimbangan itu, terus akhirnya aku mau pilih ke UIN aja nih. Sebenarnya di UM udah buka lagi PAUD, cuman UKT-nya nambah sekitar 2 juta kalau nggak salah. Kan itu pertimbangan lagi ya. Jadinya balik lagi ke UIN, cari-cari info. Awalnya aku mau daftar MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Udah tuh bulat tuh cari info sama teman-temanku yang begitu lulus juga langsung daftar di UIN kan. Kalau aku kan gap year setahun, malu nggak aku lulus duluan nih ya satunya. Jadi teman-temanku baru pada lulus ya mereka langsung, tapi itu posisi aku udah kerja setahun. Aku lagi kerja, mereka lanjut kuliah gitu loh. Aku juga gap year setahun. Iya. Dari lulus aku bermain-main di kampung Inggris, habis itu. Tapi kan angkatan 17. Oh iya ya. Apa? Iya 17 ya. Kita sama gap year ya. Iya. Kan kita kan seangkatan. Iya benar-benar. Masuknya tahun 2017, keluarnya di tahun 2021, tapi gap year bukan setahun, satu semester. Enggak, 2 semester kan kita masuk semester ganjil. Gitu. Iya, pas aku 1 tahun ngajar. Iya. Iya. Gap year 1 tahun. Setahun tahu gap year ya? Iya, Lama setahun. sekali. Iya, gap year setahun. Habis itu Sepertinya saya duluan wisuda deh, mengaku. iya, aku Desember wisuda. Aku cuma 6 bulan. dulu. Soalnya aku kan walaupun aku angkatan 17 dan lulusnya di tahun 2021, aku tapi di semester 8 awal aku lulus. Iya. Jadi aku hitungannya 3,9 bulan. Nggak Aku sampai 4 tahun. Nah, itu that's why aku wisuda barengan angkatan 16. Aku wisuda bareng angkatan 16. Jadi teman-temanku belum pada daftar wisuda, aku udah wisuda alhamdulillah. Jadi untuk S2-nya aku milih MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Ya itulah berdasarkan rekomendasi dari teman-teman yang sudah lanjut duluan kan. Selain itu MPI ini juga lumayan relate ya sama jurusanku S1. Nah, terus kok makin agak ragu gitu aku. Terus makin nanya cari info di Hamin 3 pendaftaran aku dapat pencerahan nih, ada satu temanku namanya Ucup, dia ngasih tahu prospeknya kalau ke psikologi gimana, ke MPI gimana. Jadi
Nah, dari situ H-3 banget aku putar haluan ke psikologi. Sayang, aku penasaran. Ucup itu laki-laki atau udah gini? Laki-laki lah, Laki tuh. ceweknya cantik. Cantik ceweknya. Nah itu gara-gara Ucup tuh aku milih psikologi. Benar, itu gara-gara Ucup. Itu H-3 banget tuh. Akhirnya aku udah langsung daftar psikologi deh. Tes bahasa Arab tentunya aku 0 ya. Sayang dibantu siapa? Hah? Dibantu siapa? Bahasa Bu Nurul. Iya. Iya, dibantu Bu Nurul aku. Karena aku nggak bisa sama sekali bahasa Arab. Aku dibantu sama Bu Nurul. Bu Nurul kan bisa bahasa Arab. Itu aku tes di TK itu. Itu lagi ngajar anak-anak. Terus aku tinggal bentar, dilanjutkan sama Bu Ira. Aku dibantu sama Bu Nurul ngerjain tes bahasa Arab ya. Loh, tapi kan kamera selalu on. Iya, aku screenshot. Oh, screen. Iya, aku screenshot, aku kirim ke Bu Nurul. Bu Nurul bantuin aku. Terus udah deh, pas itu jreng masuk psikologi. Ya. Kalau aku, oke, kita cerita di semester 1 ya. Iya, semester 1. Semester 1 tuh hari gimana ya? Kita merasakan adrenalin anak baru lagi lah gitu. Iya. Semangat nugas, semangat cari kelompok, ketemu base camp yang enak, ngerjain tugas di sana gitu. Enak lah semuanya gitu. Banyak tugas yang terselesaikan tidak terlalu molor. Iya, dan itu kayak mudah banget gak sih? Karena beberapa tugas juga tuh ada yang beberapa dosen tuh berkolaborasi. Jadi kita cukup ngerjain satu tugas aja, sekitar 4 mata kuliah itu tuh langsung selesai dalam satu kali langkah. Iya, langsung selesai. Satu kali dayung, 4 pulau terlewati. Iya, betul. Jadi kayak karena tugasnya adalah kolaborasi. Kolaborasi dari dosen-dosen itu kayak semester 1 tuh sulit. Apalagi menurut aku itu sulit ya. Apalagi bagi aku yang S1 non psikologi. Aku kan gak linear. Iya. Jadi aku juga perlu belajar ekstra tuh. Aku inget banget pas mata kuliah instrumen tuh kayak yang FAVO, ANFAVO, membuat instrumen, membuat skala itu aduh. Di situ benar-benar nol banget, tapi alhamdulillah bisa. Kalau aku udah pernah nyicipin kuan ya, cuman aku nggak paham aja. Maksudnya kesulitannya di situ ya, kuantitatif ya. Aku nggak asing dengan psikologi, tapi aku nggak bisa ngejelasin karena emang kuliahnya itu main-main aja. Kesalahan terbesarku ya itu. Oke. Karena sebenarnya adalah jati diriku ini adalah DKV. Bukan di psikologi ya. DKV. Suka editing video, suka apa gitu. Minatnya di situ ya sebenarnya ya. Ya, cuman karena orang tuaku tidak punya channel tentang DKV itu kerjanya apa, dia taunya guru adalah hal yang paling mulia dan uangnya ada. Gitu. Jadi padahal kan ya gitu kelihatan. Tapi ya sudahlah kita nurut aja ya. Kita ikut donatur aja ya. Kan donatur maunya apa kita ikut. Terus lanjut di semester 1 apa problemnya selain kuantitatif tadi? Problem S1ku adalah kayaknya udah ya, kayak sulit tapi nggak yang kompleks banget nggak sih masalahnya? Iya. Aku pribadi jujur akademik kurang aku, lebih ke hal-hal membuat sesuatu gitu. Kalau akademik berpikir apa-apa sepertinya jangan deh. Kurang sih. Oke. Paling ada satu mata kuliah nih ya, mata kuliah keagamaan nih. Jadi kita itu mata kuliah wajib. Di mana itu adalah oke sih S2 memang hal biasa ya untuk kayak publish jurnal itu. Cuman karena kita yang nggak terbiasa di push gitu dan mendapatkan mata kuliah yang sulit dan juga kebetulan mendapatkan pembimbing yang lumayan sulit ya, pengampu mata kuliah yang lumayan alot, jadi kita kayak butuh ekstra sih buat di satu mata kuliah ini. Namanya dosennya Pak Fudori. Nah, kok disebutin? Nggak boleh lah. Yaudah, sensor. Makanya aku bilang kan dosen. Nggak boleh nanti kalau viral gimana? Dikat aja nanti. Viral? Iya nggak boleh digituin. Yaudah. Kita kan tetap harus menjaga. Namanya adalah Pak KH. Nah, Pak KH ini luar biasa, sangat apa ya, memiliki kapasitas akademik yang baik. Yang baik. Sebenarnya bagus sih buat nge-push kita ya. Jadi memang kalau bagi yang belum terbiasa ini bakalan kaget banget sih ya, bakalan kaget banget. Tapi bagus lah, apa yang beliau ajarkan tuh sangat berguna ke depannya untuk kita. Apalagi S2 harus belajar bikin jurnal, belajar bikin artikel kemudian dipublish gitu. Di jurnal-jurnal yang efeknya nol.
Terus apa? Apa itu kok impact? Impactnya 0. Impactnya 0,00. Udah lumayan ya nilai semester 1 ya. Lumayan memuaskan. Lumayan memuaskan ya. Aku masih aman lah, nggak ada yang C. Aman, ya nggak ada yang C. Yang penting lulus. Ada yang C plus sih, mepet, tapi yang penting lulus. Betul, betul. Lanjut di semester 2 nih, aduh Masya Allah banget. Semester 2 aku kehilangan semangat untuk mengerjakan tugas yang berat-berat ya. Apalagi Pak KH itu juga belum Iya, kita selesai dapat lagi di mata kuliah beliau di semester 2 ini. Jadi kayak Pak KH belum selesai. itu ya, apalagi semester 2 ini kita lebih di strict ya, bapaknya ya, lebih strict ya. Lebih tegas lagi. Lebih tegas lah bapaknya ya. Dan sampai detik ini pun, sampai video ini dibuat, kita belum selesai ini ngerjain nugas nih. Belum selesai. Di semester 2 nih ada sekitar 3 dosen ya. 3 dosen, di situ ada 5 mata kuliah nggak sih? 3 dosen ini 5 mata kuliah. Tapi nilainya udah keluar. C. Itu yang satu. Pak KH kan? Oh iya, sama Bu M. Assessment. Bu M. Assessment. Bu Maul. Gitu. Jadi kita masih ada tanggungan nih sebenarnya. Cuman kita ya masih leha-leha aja. Ya, kita berleha-leha karena nggak tahu, nunggu takut aja. Kita belum takut-takut Belum soalnya. takut-takut soalnya. Kemarin aku juga udah sempat konsul nih ke Pak KH tadi ya. Baru 1 kali konsul dan banyak banget revisinya. Aku belum ada konsul sama sekali. Nggak tahu kapan wes, yang penting bisa. Itu anu kan, kayak revisi berjalan kan sampai kapan? Iya. Sampai lulus kan? Revisi berjalan memang. Iya. Itulah tadi kira-kira perjalanan kami dari Dari mulai pendaftaran S1 sampai dengan pendaftaran semester 1, semester 2 di S2 ini. Itu cukup struggle juga ya. Iya. Nah, cukup struggle untuk menyelesaikan banyak tugas dari para dosen yang Iya, berkolaborasi. Iya. Ada Itu juga sebenarnya nggak kolaborasi sih, dasar kitanya aja minta boleh nggak nih 2 mata kuliah ini kita minta Iya. minta kolaborasi kan. Berarti kita sebenarnya bukan 5 dong, matkul yang 6 sama satu lagi Apa? Pak Mahfud. Lah kan Pak Mahfud 2, Bu Nih. Mual 2, Pak Hudari 1, 5 yang belum kita selesaikan. Pak Ajis. Oh iya ya. Kayaknya yang aman itu cuma 2 nggak sih, psikologi lintas budaya Pak sama Ajis itu udah aman ya? enggak, sebenarnya bapaknya masih minta jurnal Iya. di grup. Ya kira-kira begitulah perjalanan kami. Dan sekarang semester 2 ini udah mau habis ya. Perliburannya ya, dan kita belum Ngapain. ngapain. Oke lah, nggak apa-apa, sambil jalan aja, bismillah. Oke. Aku benci sekali motor berisik. Apa gitu, kayak paling kuping ya. Oke lah. Jadi itu adalah obrolan kita di Chill Talk pertama. Chair apa chill? Chair. Bukan cheer. Chair. Oke. Jadi itu adalah obrolan pertama kita di Episode pertama. Iya, episode pertama segmen Chill Talk ataupun kursi ngobrol. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.